Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryana. Saya adalah kelompok 11 dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Saya di sini sebagai pembuka sekaligus pengisi pembahasan yang dimana kami kelompok 11 dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Kami hadir di sini untuk mempresentasikan buku saku digital kami yang berjudul Peran Tata Usaha dalam mendukung kelancaran kegiatan akademik. Hari ini kami akan membahas secara ringkas namun mendalam mengenai isi buku saku kami, mulai dari pendahuluan, bedah isu, dan konsep hingga solusi dan rekomendasi. Yuk kita mulai. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang buku saku yang sudah kami susun bersama. Buku ini berjudul Peran Tata Usaha dalam Mendukung Kelancaran Kegiatan Akademik. Seperti yang kita ketahui, di setiap lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, terdapat dua pilar utama yang menjalankan roda pendidikan. Pertama adalah tenaga pendidik atau guru atau dosen yang bertugas mengajar. Yang kedua adalah tenaga kependidikan, khususnya bagian tata usaha, yang bertugas mengelola seluruh aspek administrasi. Nah, uniknya, meskipun tata usaha memiliki peran yang sangat krusial, seringkali mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan tenaga pendidik. Padahal, tanpa adanya tata usaha yang profesional, bagaimana mungkin jadwal kuliah bisa tersusun rapi, data mahasiswa terkelola dengan baik, atau ijazah bisa terbit tepat waktu. Nah, di dalam buku saku ini hadir untuk mengangkat isu tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang betapa pentingnya peran tata usaha dalam dunia pendidikan. Alasan pemilihan isu. Di sini, kelompok kami, mengapa kami memilih isu ini? Mungkin ada beberapa alasan mendasar tentunya. Yang pertama, berdasarkan pengamatan kami, banyak masyarakat, bahkan sivitas akademika, yang memiliki pandangan bahwa tata usaha hanyalah pekerjaan administratif biasa. Pandangan ini tentu keliru karena tata usaha adalah tulang punggung administrasi pendidikan. Yang kedua, kami melihat adanya sebuah kesenjangan yang cukup signifikan antara standar ideal yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, seperti Permendiknas nomor 24 tahun 2008 dengan realitas di lapangan. Banyak lembaga pendidikan yang masih kekurangan tenaga administrasi, fasilitas yang belum memadai, dan kompetensi digital yang masih perlu ditingkatkan. Ketiga, di era digital seperti sekarang ini, tuntutan terhadap pelayanan administrasi semakin tinggi tentunya. Mahasiswa dan dosen menginginkan layanan yang cepat, akurat, dan juga mudah diakses. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tata usaha untuk bertransformasi. Dan keempat, sebagai mahasiswa manajemen perkantoran tentunya ya, di matkul manajemen perkantoran ini, kami sekelompok merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi teori-teori manajemen perkantoran, khususnya fungsi POAC dari Georges R. Terry dalam konteks pengelolaan tata usaha di lingkungan pendidikan. Kita masuk ke data dan fakta pendukung. Oke, isu ini tidak kami angkat tanpa dasar. Ada beberapa data dan fakta yang memperkuat pentingnya pembahasan ini. Pertama, berdasarkan penelitian yang kami kutip dari berbagai sumber seperti skripsi yang ditulis oleh Anur 2025 di MA DDI Lil Banat Prepare Pare tepatnya ya, ditemukan bahwasannya meskipun pengelolaan tata usaha sudah berjalan secara terencana, masih terdapat berbagai kendala seperti jumlah tenaga administratif yang terbatas, kompetensi staf yang belum merata, serta kurang optimal pemanfaatan teknologi informasi. Kedua penelitian dari Tufahati dan kawan-kawan 2024 di pesantren Nurul Jadid
Nah, ini mereka menunjukkan bahwa sistem administrasi yang tertata dengan baik berpengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan akademika. Tata usaha yang efektif mampu mengelola jadwal, menyiapkan kebutuhan administrasi, dan menyediakan informasi akademis secara cepat dan akurat. Nah, ketiga, kita juga bisa melihat bahwasannya tren pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pendidikan terus meningkat. Namun masih banyak lembaga nih yang belum mengoptimalkannya. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama tentunya. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa melihat bahwa isu tata usaha bukanlah isu kecil. Ini adalah isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan secara keseluruhan tentunya. Penutup dari pembahasan pertama saya hari ini. Jadi, secara singkat, bahwasannya buku saku ini yang kami setelah susun untuk menjawab pertanyaan besar. Bagaimana peran tata usaha dapat mengoptimalkan atau dapat dioptimalkan untuk mendukung kelancaran kegiatan akademik? Dan mungkin pada segmen berikutnya, rekan saya akan membedah lebih dalam mengenai isi buku saku tersebut, mulai dari latar belakang, masalah, konsep utama manajemen perkantoran, hingga hasil analisis yang telah kami lakukan. Mungkin saya persilakan kepada presenter kedua sekaligus pembahasan lebih dalam lagi yang telah akan dia kaji. Mungkin kita sambut saudara Muhammad Ihsan Karim. Let's go. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang masalah. Terima kasih atas penulisannya Dimas Haryana. Nah, sekarang saya akan membedah isi buku saku secara lebih mendalam. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, latar belakang utama dari buku ini adalah kesadaran bahwa kegiatan akademik tidak hanya tentang proses belajar mengajar, tetapi juga melibatkan berbagai kegiatan administrasi yang saling mendukung, mulai dari penyusunan jadwal, pengelolaan data peserta didik, hingga proses evaluasi pembelajaran. Semuanya membutuhkan sistem administrasi yang tertata dengan baik. Nah, tenaga tata usaha memiliki tanggung jawab yang sangat luas. Mereka mengelola administrasi peserta didik sejak penerimaan hingga kelulusan, mengurus data guru, dan tenaga kependidikan, mengelola surat menyurat, hingga memastikan sarana dan prasarana administrasi berjalan dengan baik. Namun, masih banyak satuan pendidikan yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Sebagian besar, pekerjaan masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, data yang tidak sinkron, serta proses pelayanan yang lebih lambat. Nah, selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang tata usaha juga belum sepenuhnya merata. Masih ada tenaga tata usaha yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan bidang administrasi, sehingga memerlukan proses belajar dan penyesuaian dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen perkantoran dan PWAC. Nah, dari latar belakang tersebut, kami menggantikannya dengan konsep utama manajemen perkantoran. Dalam buku saku ini, kami menggunakan kerangka teori PWAC yang ditemukan oleh George R. Terry untuk menganalisis peran tata usaha. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Dalam konteks tata usaha, perencanaan meliputi penyusunan program yang sistematis seperti kalender akademik, rencana kerja sekolah atau RKS, atau anggaran tahunan. Perencanaan yang baik harus realistis, fleksibel, dan terukur. Tanpa perencanaan yang matang, lembaga pendidikan beresiko menghadapi pemborosan sumber daya dan tumpang tindih program. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Ini berkaitan dengan pembagian tugas dan hubungan kerja. Di lingkungan pendidikan, tata usaha umumnya dibagi ke dalam beberapa bidang seperti administrasi kekisiswaan, kurikulum, kepegawaian, keuangan, persuratan, dan arsip, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap pegawai memahami tugas dan wewenangnya. Nah, yang ketiga itu penggerakan atau actuating. Tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan seluruh rencana yang telah disusun. Keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi yang efektif. Kepala tata usaha memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, serta membina staf agar dapat bekerja sama secara optimal. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi kerja secara berkala yang menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dilihat dari kerangka ini, efektivitas tata usaha dalam menopang kegiatan akademik mencerminkan seberapa baik prinsip-prinsip manajemen perkantoran diterapkan. Nah, selanjutnya ada hasil analisis teori kebijakan dan data.
Selanjutnya, kami melakukan analisis dengan mengintegrasikan teori, kebijakan, dan data terkini. Nah, dari sisi teori, para ahli seperti Delayan G, Priyansa, dan Daryanto memiliki pandangan yang sejalan. Tata usaha adalah proses pengelolaan seluruh data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya itu mencakup penghimpunan, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, hingga menyimpan berbagai data dan dokumen. Nah, tata usaha juga berfungsi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil keputusan, serta membantu meningkatkan efektivitas dan perkembangan organisasi secara menyeluruh. Nah, dari sisi kebijakan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 menjadi dasar hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan tenaga tata usaha. Nah, regulasi ini menegaskan bahwa tenaga administrasi sekolah terdiri atas kepala tenaga administrasi, pelaksanaan urusan administrasi, dan berbagai bidang serta petugas layanan khusus. Dari sisi data, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun tata usaha sudah berjalan dengan baik di beberapa lembaga, masih terdapat kesenjangan antara standar ideal dan realistis di lapangan. Kendala utamanya adalah jumlah tenaga yang terbatas, kompetensi yang belum merata, dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Nah, di sini selanjutnya ada tantangan dan peluang. Dari hasil analisis tersebut, kami mengidentifikasi beberapa tantangan dan peluang utama. Tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, jumlah tenaga masih belum sebanding dengan beban kerja. Nah, yang kedua itu ada kompetensi digital yang masih perlu ditingkatkan. Banyaknya yang masih menggunakan sistem manual. Yang ketiga itu ada sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nah, yang kelima dan yang terakhir, beban kerja yang tinggi pada waktu-waktu tertentu. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti yang pertama, pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Yang kedua, dukungan regulasi pemerintah melalui Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata usaha di lembaga pendidikan. Yang keempat, peluang untuk memperkuat kerjasama antar unit di lingkungan pendidikan. Nah, dengan memahami tantangan dan peluang ini, kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas tata usaha. Sekarang, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya bersama Muhammad Afan Syabani yang akan membahas solusi dan rekomendasi yang kami tawarkan dalam buku saku ini. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Ihsan Karim. Di sini saya akan melanjutkan dengan membahas solusi dan rekomendasi yang kami tawarkan yang ada di dalam buku saku ini. Yang pertama, ada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Lembaga pendidikan itu perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan bagi tenaga tata usaha. Pelatihan itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administrasi, tetapi juga pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan keterampilan interpersonal seperti komunikasi dan pelayanan. Selain itu, penempatan pegawai itu sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang, pendidikan, kompetensi, dan tugas yang akan dijalankan. Nah, yang kedua ada optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi menjadi kunci kesuksesan hal ini. Sistem ini memungkinkan pengelolaan berbagai data penting seperti data peserta didik, tenaga pendidikan, keuangan, kurikulum, hingga sarana dan prasarana yang dilakukan secara digital. Penggunaan sistem ini juga perlu dikembangkan agar penyimpanan dan pencarian dokumen ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih aman. Yang ketiga ada penguatan sistem dan prosedur kerja. Nah, setiap tata usaha itu perlu memiliki uraian atau tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Lembaga pendidikan juga perlu menyusun standar operating prosedur atau SOP untuk setiap pelayanan administrasi. Dan evaluasi kerja itu juga perlu dilakukan secara berkala untuk memantau pencapaian dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, ada peningkatan sarana dan prasarana. Nah, institusi pendidikan itu perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Penyediaan ruang arsip yang sesuai dengan standar kearsipan juga perlu menjadi perhatian untuk menjaga keamanan dokumen sekaligus mempermudah proses
temu kembali arsip. Dan yang kelima ada penguatan koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif itu perlu dibangun antara bagian tata usaha dengan unit lain seperti bidang kurikulum, kesiswaan, keuangan, humas, serta bagian terkait lainnya. Nah, lembaga pendidikan itu juga perlu mengembangkan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan akademik. Penyediaan data-data informasi yang akurat, lengkap, serta tepat waktu akan mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan administrasi secara keseluruhan. Nah, itulah yang sudah saya sebutkan langkah-langkah strategis yang kami rekomendasikan. Jika diterapkan secara berkesinambungan, kinerja tata usaha diharapkan semakin profesional, efisien, dan bisa mampu memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas. Dan sekarang mari kita tarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah kita lakukan nih. Yang pertama itu, keberadaan tata usaha ini merupakan unsur yang sangat penting gitu ya, dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan kegiatan akademik di suatu lembaga pendidikan. Nah, tugas tata usaha ini tidak hanya berfokus kepada pekerjaan administrasi saja, tapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai aktivitas administrasi yang saling berkaitan. Dan yang kedua, tata usaha ini juga berperan sebagai pengelola utama dan informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, membangun koordinasi, serta mendukung pelaksanaan evaluasi di lingkungan pendidikan. Seluruh tahapan kegiatan akademik itu memerlukan dukungan administrasi yang tersusun secara sistematis, serta mampu memberikan layanan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, meskipun memiliki peran penting pelaksanaan fungsi tata usaha ini tuh masih menghadapi kendala gitu ya, seperti keterbatasan kualitas, terus juga jumlah SDM, dan kemampuan digital yang belum optimal gitu, fasilitas yang kurang memadai, serta belum meratanya program pelatihan. Nah, jika upaya-upaya ini diterapkan, maka peningkatan kualitas tata usaha itu akan berkontribusi nyata gitu terhadap kelancaran suatu kegiatan akademik dan bisa mendukung tercapai tujuan pendidikan secara lebih optimal. Nah, sebagai penutup nih, saya ingin menyampaikan beberapa pesan akhir gitu. Pertama, mari kita tinggalkan gitu pikiran bahwa tata usaha itu adalah pekerjaan administrasi biasa saja. Karena padahal mereka itu tuh adalah pahlawan gitu di balik layar yang memastikan segala sesuatunya itu berjalan dengan tertib dan juga lancar. Dan yang kedua, di era digital ini tuh tata usaha itu harus siap bertransformasi gitu untuk kemampuan literasi digital yang bukan lagi pilihan gitu, melainkan melainkan keharusan. Lembaga pendidikan juga harus mendukung transformasi ini dengan menyediakan fasilitas dan pelatihan yang memadai. Yang ketiga, kita semua itu memiliki peran dalam mendukung tata usaha. Sebagai mahasiswa, kita itu bisa membantu dengan memahami prosedur, administrasi, melengkapi berkas dengan benar, dan menghargai kerja keras mereka. Dan yang keempat, ada perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun dengan komitmen bersama dan langkah-langkah kecil yang konsisten, kita dapat menciptakan sistem administrasi pendidikan yang lebih baik. Nah, dengan demikian, presentasi dari buku saku digital kami yang berjudul Peran Tata Usaha dalam Mendukung Kelancaran Kegiatan Akademik. Oke, demikian presentasi dari buku digital kami yang berjudul Peran Tata Usaha dalam Mendukung Kelancaran Kegiatan Akademik. Kami menyadari bahwa kami masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari seluruh penonton yang menonton video ini. Semoga buku saku kami ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan, dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa, tenaga pendidikan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap bidang manajemen perkantoran dan administrasi di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.